コウさんは80万。靚女，派牌啦。三條女。Halo beratku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul God of Gamblers ini menceritakan seorang pria bernama Ko Chun yang sangat mahir dalam berjudi. Suatu ketika dia kehilangan ingatan karena terjatuh dari tebing. Belum lagi dia dihianati oleh orang kepercayaannya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Suatu ketika, sebuah kasino di San Francisco kedatangan seorang tamu yang selalu menang dalam setiap pertandingan. Manajer kasino lantas memeriksa melalui CCTV dan mendapati kalau orang itu adalah orang yang harus diwaspadai. Manajer lalu menghampirinya dan mengatakan kalau pihak kasino hanya akan memberikan $1.000 dari $50.000 uang yang didapatkan pria itu. Anehnya pria itu langsung menyetujuinya dan segera pergi dari sana. Setelah pria itu pergi, manajer berkata kepada tamu lain kalau orang itu bernama Ko Chun, sang dewa judi. Beberapa waktu kemudian, Ko Chun pergi ke Tokyo bersama pacarnya yang bernama Janet dan asisten kepercayaannya yang bernama Koyi untuk menghadiri undangan dari seorang penjudi Jepang bernama Mr. Seng. Mr. Seng menantang Ko Chun dalam 2 permainan. Ko Chun kemudian mengatakan kalau dia hanya menang sekali dalam permainan, maka dia akan mengaku kalah. お互いに14個の麻雀牌を取って。 Ronde pertama pun dimulai dengan permainan mahjong. Dalam permainan ini, pemenang ditentukan dengan perolehan angka tertinggi dan setiap pemain akan diberikan 14 keping mahjong. Setelah mahjong dikocok, Ko Chun dan Mr. Seng segera memperebutkan keping mahjong itu. Mr. Seng membuka mahjong pertama kali dan mendapatkan nilai 790 yang mana nilai itu hampir sempurna. Tapi permainan itu dimenangkan oleh Ko Chun karena dia mendapatkan nilai 800.000. 第一戦はコウさんの勝ち。 Ronde kedua diisi oleh permainan dadu. Yang mendapat nilai terkecil dari 6 dadu yang dikocok, dialah yang keluar sebagai pemenangnya. Dalam permainan ini, Mr. Seng diwakili oleh ajudannya yang bernama Nonachi. Setelah menunjukkan tato di sekujur tubuhnya, Nonachi mulai mengocok dadu dan mendapatkan nilai 6 dari 6 dadu yang dikocok. Secara teknis, itu adalah nilai terkecil yang bisa diraih. Saat tiba giliran Ko Chun, dia meminta pengocok dadu yang lebih berat. Setelah itu, dia mulai mengocok dadu dengan pedenya, dan ketika dadu dibuka, salah satu dadu hancur dan dadu lainnya menunjukkan angka 1. Total Ko Chun mendapatkan 5 poin yang mana dia memenangkan permainan ini. あんたの勝ちだ。50萬美金係我輸俾局。 Dari hasil pertandingan itu, Ko Chun mendapatkan $500.000 dari Mr. Seng. Tujuan Mr. Seng mengundang Ko Chun adalah untuk meminta bantuan agar bisa membalaskan dendam kepada Raja Judi Singapura yang bernama Mr. Chan. Dulu, ayah Mr. Seng bunuh diri setelah kalah taruhan dari Mr. Chan. Mr. Chan sendiri adalah buronan yang diburu banyak negara. Dia hanya bisa bebas berkeliaran di perairan internasional. Awalnya, Ko Chun menolak tawaran itu karena terlalu beresiko. Tapi setelah Mr. Seng mengancam akan melakukan harakiri, mau tak mau Ko Chun menerima tawaran itu. Untuk menjamin keselamatan Ko Chun, Mr. Seng memerintahkan Dragon yang merupakan mantan tentara pasukan khusus untuk menjadi bodyguard Ko Chun. Scene beralih kepada sepasang kekasih bernama Knipe dan Jen yang sedang berkencan di tepi sungai. Knipe adalah seorang pemuda yang sangat mengidolakan dewa judi dan berharap suatu saat nanti bisa meraih kesuksesan seperti Ko Chun. Setelah berkencan, mereka jalan-jalan di tepi sungai. Mereka berpapasan dengan orang keturunan India yang sedang membawa 2 ekor anjing. Orang itu kemudian mengusir Knipe dan pacarnya karena jalan tersebut adalah properti milik pribadinya. 你先契弟啊！食煙者話生 cancer，食朱古力又話我。 Karena kesal dengan orang India, malam harinya Knipe datang lagi ke sana bersama temannya yang bernama Crow. Dia membuat sebuah jebakan dengan harapan orang India itu terjatuh ke tepi sungai oleh jebakan yang dibuatnya.
Sementara, Ko Chun mendatangi sebuah kasino milik anak buah Mr. Chang yang bernama Lin Yang. Melihat temannya yang bernama Krok dicurangi, Ko Chun menyuruh Krok untuk menghentikan permainannya. Dia lalu mengajak Krok untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi karena Lin Yang mengejek Ko Chun dan Krok, Ko Chun merasa tertantang dan memutuskan untuk ikut bermain poker. 既然今晚大家咁有興致嘅， Sebelum bermain, Ko Chun meminta dealer untuk istirahat dan digantikan oleh seorang pelayan wanita. Setelah 2 kartu dibagikan, Ko Chun langsung memasang taruhan 5 juta dolar. Sontak pemain lain pun gentar dan memutuskan untuk mundur. Ternyata, kartu Ko Chun hanya memiliki 1 as dan 1 angka 2. Di permainan kedua, Ko Chun kembali membuat lawannya ciut tanpa menyelesaikan permainan. Di permainan ketiga, Lin Yang yang mendapatkan kartu bagus memaksa Ko Chun untuk mempertaruhkan semua chip yang dia punya. Setelah semua kartu dibagikan, Lin Yang membuka kartunya di mana dia mendapatkan Three of a Kind dan merasa kalau dirinya memenangkan permainan. Ternyata Ko Chun juga mendapatkan kartu Three of a Kind. Tapi karena milik Lin Yang hanya memiliki 3 kartu 10 sedangkan milik Ko Chun 3 kartu Queen, maka permainan itu dimenangkan oleh Ko Chun. 多謝啊！死輸算執翻身彩。 Setelah memberikan cek kepada Ko Chun, Lin Yang memerintahkan anak buahnya untuk mencegat mobil Ko Chun dan membawa kembali cek tersebut. Ko Chun lalu memberikan cek itu kepada Krok dan menyuruh Ko Yi dan Krok untuk mengambil jalan lain. Sedangkan dirinya menaiki mobil dan langsung menelepon seseorang. Beberapa waktu kemudian, anak buah Lin Yang berhasil mencegat mobil Ko Chun. Tapi ternyata Ko Chun tak ada dalam mobil karena dirinya pergi menggunakan kereta. Anak buah Lin Yang kemudian datang ke stasiun untuk mencari Ko Chun. Di sana, mereka harus berhadapan dengan Dragon yang telah ditelepon oleh Ko Chun. Sementara Dragon berjibaku melawan anak buah Lin Yang, Ko Chun dengan santainya duduk di pojok kereta sambil membaca sebuah buku kungfu. 我落車先，你搞掂啲手尾。 Setelah mengucapkan terima kasih kepada Dragon, Ko Chun turun dari kereta dan berjalan di tepi sungai. Sayangnya, dia menginjak perangkap yang dibuat oleh Knipe, hingga dirinya terjatuh dan kepalanya terbentur. Mengetahui kalau perangkapnya bekerja, Knipe, Crowl, Jen segera pergi karena menganggap kalau orang India itu terkena perangkapnya. Tapi saat dihampiri, ternyata malah orang lain yang menginjak perangkapnya. Jen pun memerintahkan Knipe untuk segera membawanya ke rumah sakit. Knipe yang merasa takut karena merekalah yang membuat perangkap itu, akhirnya memutuskan membawa Ko Chun kepada seorang tabib. 頂住先啦！得啊，舊時刀仔啊，一日冚幾次頭。大佬啊，咁多錢喎！ Knipe dan Crowl menggeledah jas milik Ko Chun. Mereka menemukan uang yang cukup banyak dan beberapa buah coklat. Tapi mereka tak menemukan satupun identitas dari Ko Chun. Mengetahui hal itu, Jan langsung merebut semua uang yang ditemukan Knipe. Sementara itu, karena kepalanya terbentur, setelah sadar Ko Chun mengalami amnesia dan tak mengetahui siapa dirinya. Sikapnya juga berubah seperti anak kecil. Mereka akhirnya memutuskan untuk merawat Ko Chun dan menamainya dengan sebutan coklat. 不如叫朱古力啊！是但啦。住擺喺個褲袋度，你千祈唔好俾人攞啊！ Suatu hari, mereka membawa Ko Chun kepada seorang bandar judi yang bernama Brother Cow. Ko Chun telah diajari apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan Brother Cow. Knipe lalu memperkenalkan Ko Chun sebagai sepupunya dari luar negeri. Dia berniat menguras uang Ko Chun dalam permainan kartu dan membaginya dengan Brother Cow. 冇啤到我哋走咯。 有。 Mereka pun mulai bermain poker. Walaupun Ko Chun hilang ingatan, tapi kemampuannya dalam berjudi dan kegemarannya terhadap coklat tak bisa dihilangkan. Di tengah permainan, seperti apa yang telah diajarkan oleh Knipe, Ko Chun menyuruh Brother Cow menyalakan TV karena dirinya akan memasang taruhan pada balap pacuan kuda. Dia bertaruh $10.000 pada kuda nomor 7 di pacuan 3. Tapi karena Ko Chun akan membayar menggunakan cek, Brother Cow bersedia meminjamkan uangnya dan kemudian segera menelpon bandar judi untuk memasang taruhan. Dia juga memasang taruhan $10.000 pada kuda dan pacuan yang sama dengan taruhan milik Ko Chun. 你講噶嘛？係啊， 30萬啊嘛。嚇咩？我度牌喎。 Mereka melanjutkan permainan poker, di mana dalam permainan itu, Brother Cow memaksa Ko Chun untuk mempertaruhkan semua uangnya.
Setelah semua kartu dibagikan, Brother Chow memperlihatkan kartu tuper miliknya. Dia merasa yakin kalau dirinya akan memenangkan pertandingan itu. Tapi ternyata, Ko Chun yang masih mengingat trik dalam berjudi membuka kartu yang dimilikinya dan memenangkan permainan itu dengan kartu Three of a Kind. Sontak Knipe terkejut karena kartu milik Ko Chun yang tadinya angka 9 wajik berubah menjadi 3 sekop. 而家邊個同你賭港幣啊？我同你賭台咪死仔，夾埋個老千嚟點我！九哥唔係咁啊嘛？ Tak terima dengan kekalahan yang dialaminya, Brother Chow lantas mengajak Ko Chun untuk melakukan satu permainan lagi. Kali ini, mereka akan menarik satu kartu, di mana yang menarik kartu terkecil akan memenangkan permainan. Sayangnya dalam permainan ini, Ko Chun hanya memperoleh kartu 2 sekop, sedangkan Brother Chow mendapat as hati. Dengan kekalahan itu, Ko Chun harus merelakan seluruh uangnya kepada Brother Chow. Saat mereka hendak pergi, Brother Chow memberitahu kalau mereka memenangkan taruhan yang dipasang di pacuan kuda. 點變㗎？講啊！ Setelah mengetahui kalau Ko Chun jago bermain judi, mereka mulai memanfaatkannya untuk bermain judi di beberapa kasino. Uang hasil judi itu mereka gunakan untuk poya-poya dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Karena uang hasil judi telah habis dipakai taruhan oleh Knipe, mereka memutuskan mendatangi seorang rentenir bernama Sing untuk meminjam sejumlah uang. Setelah mendapatkan uang, mereka lalu pergi ke tempat judi untuk main kartu. 喂，買我食開嗰隻朱古力啊！啊得。喂，刀仔，唉，我走先啊。 Tapi karena Ko Chun tak membawa coklat kesukaannya, dia menjadi malas untuk bermain judi. Knipe sempat menyuruh Crow untuk membeli coklat kesukaan Ko Chun. Tapi coklat yang disukai Ko Chun kebetulan sedang tidak ada. Mengetahui hal itu, Knipe lalu memarahi Ko Chun karena bertingkah seperti anak kecil. Merasa sering diperlakukan buruk oleh Knipe, Ko Chun lantas mengerjai Knipe dengan menghabiskan seluruh uang taruhannya. 我叫咗你唔好周圍走，唔好立亂買㗎嘛。 Beberapa waktu kemudian, mereka membawa Ko Chun kepada seorang dokter untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, Ko Chun mengalami amnesia dan harus segera dilakukan operasi agar ingatannya kembali pulih. Tapi karena mereka sudah tak punya uang, Knipe lantas menjual apa yang dimilikinya dan memutuskan untuk tinggal di hotel milik temannya. 朱古力咁嘅牌子嘅，氣球嚟㗎。喂喂，唔好玩啦！嘿 Ketika sedang memeriksakan kembali keadaan Ko Chun, Knipe pamit kepada Jen untuk pergi ke WC. Sialnya, di sana dia malah bertemu dengan Sing yang sontak langsung menagih hutangnya. Mengetahui hal itu, Knipe mencoba untuk melarikan diri. Sing kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Knipe. 黃明章嚟啦！ Di hotel, Ko Chun memeriksa jaketnya dan menemukan sebuah nomor telepon. Dia lalu mencoba untuk menghubungi nomor tersebut. Ternyata, nomor tersebut adalah nomor Dragon. Tapi ketika Dragon mengangkat telepon, Ko Chun tak berbicara dan teleponnya pun ditutup oleh resepsionis hotel. 高進啊，喂， Tak lama kemudian, Jan datang ke sana dan langsung menelpon Sing agar membebaskan Knipe. Jan berkata bahwa dirinya akan membayar sebagian dulu hutangnya kepada Sing. Tapi Sing meminta semua hutangnya berikut dengan bunganya. Jika Jan tak segera membayar hutang, maka Sing akan memotong tangan Knipe. Mendengar hal itu, Jan merasa tertekan karena dirinya tak bisa membayangkan dari mana dia bisa mendapatkan sisa uang untuk bayar hutang. Belum lagi, besok mereka harus membawa Ko Chun untuk melakukan operasi. 除非賭神打救啦。 Sambil memandangi foto dewa judi milik Knipe, Jan berkata kalau hanya dewa judilah yang bisa membantu mereka. Ketika Jan memperhatikan foto dewa judi yang menghadap ke belakang, dia melihat kalau foto itu sangat mirip dengan Ko Chun. 大哥啊，刀仔條女嚟咗。 Jan kemudian menemui Sing untuk membayar sebagian hutangnya. Dia juga membawa Ko Chun dan memperkenalkannya sebagai dewa judi. Melihat hal itu, Sing pun langsung menghampiri Ko Chun dan menyuruhnya untuk membuktikan kalau dia benar-benar dewa judi. Awalnya Ko Chun terlihat gugup ketika mengocok kartu.
Tapi saat Crow memberikan coklat kesukaannya, raut wajah Ko Chun mendadak serius dan mulai mengocok kartu itu dengan gaya. Setelah kartunya dibagikan, Sing membuka kartu dan mendapati kalau kartunya adalah naga murni. Tapi ternyata kartu milik Ko Chun lebih baik, di mana dia mendapatkan seri sekop dari A hingga King. 我有話過肯收咩？成哥，呢度8萬銀，你數數。喂，你點會玩到出嚟㗎嚇？ Setelah permainan itu, Jen meminta Sing untuk membebaskan Knife. Tapi Sing tetap tak percaya kalau Ko Chun adalah dewa judi. Dia malah mengancam Ko Chun dengan menggunakan pisau. Ko Chun lantas mengambil pisau itu dan mulai memainkannya di hadapan Sing, hingga membuat Sing ketakutan. Setelah itu Jen merebut pisau dan menusukkannya ke paha Sing. Jen berkata kepada anak buah Sing untuk melepaskan Knife saat itu juga. 打你老母咩？仲唔過白車啊？你冇事嘛？好似 Shin beralih ke rumah Ko Chun, di mana saat ini Janet sedang merindukan Ko Chun yang telah lama menghilang. Dia pun mengungkapkan perasaannya dalam sebuah tape recorder. Tak lama kemudian, muncullah Ko Yi yang ternyata memiliki niat jahat kepada Janet. Dia juga berencana untuk mengkhianati Ko Chun dan menguasai seluruh hartanya. Ketika Ko Yi akan memperkosa Janet, secara tak sengaja dia mendorong Janet sampai terjatuh dari lantai atas. Dia juga tak sengaja menemukan tape recorder milik Janet. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Ko Yi lantas membakar pita kaset itu. Ni係新加坡賭王陳金城喺香港嘅 partner。 Setelah itu Ko Yi menemui Lin Yang untuk melakukan kerjasama. Dia meminta Lin Yang mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh Ko Chun. Saat ini, Ko Yi telah mendapatkan info kalau Ko Chun berada di Mongok bersama seorang berandalan bernama Knife. Jika rencana itu berhasil, Ko Yi berjanji akan memberikan setengah dari harta milik Ko Chun. 我收到風，佢喺旺角出現過。 Tanpa menunggu lama, Lin Yang segera mengerahkan anak buahnya ke tempat yang dituju. Dia juga memberikan sebuah pistol kepada Ko Yi. Sementara di kamarnya, Knife CS didatangi oleh Dragon yang telah mengetahui rencana jahat dari Ko Yi. Dragon lantas menjelaskan kepada Knife CS kalau Ko Chun sebenarnya adalah dewa judi. Dragon kemudian membawa mereka pergi sambil menembaki anak buah Lin Yang. Ko Chun yang sedang bersembunyi lantas bertemu dengan Ko Yi. Tapi ketika Ko Yi mengetahui kalau Ko Chun hilang ingatan, dia berniat untuk membunuh Ko Chun saat itu juga. Untungnya, Knife segera datang dan berhasil menyelamatkan Ko Chun. Knife kemudian menyuruh Ko Chun untuk segera pergi. Ketika Dragon akan mengikuti Ko Chun, tiba-tiba dia dipiting dari belakang oleh anak buah Lin Yang. Dia pun hampir mati karena ditembaki oleh musuh. Melihat hal itu, sebagian ingatan Ko Chun mulai kembali. Dia kemudian mengambil pistol dan menembaki anak buah Lin Yang. Setelah berhasil menembaki anak buah Lin Yang, Ko Chun kembali ke mode amnesia dan merasa ngeri melihat apa yang terjadi. Di tengah ketakutannya, Ko Chun pun berlari keluar. Sayangnya dia terpeleset hingga membuat kepalanya terbentur. Karena hal itu, Ko Chun harus dilarikan ke rumah sakit. Saat terbangun, ternyata Ko Chun bisa langsung mengenali Ko Yi yang sedang menungguinya. Ternyata, benturan di kepalanya membuat ingatan Ko Chun kembali lagi. Ko Yi lantas meminta maaf kepada Ko Chun karena dirinya tak bisa menjaga Janet. Dia kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan Janet. Tak lama kemudian, Knife datang ke sana dan langsung menyerang Ko Yi. Karena waktu itu Ko Yi hendak membunuh Ko Chun. Sialnya, Ko Chun yang ingatannya telah kembali malah tak bisa mengenali Knife. Alhasil Knife pun dibawa keluar oleh polisi yang sedang berjaga di sana. 一眼睇到我喊啊！我俾佢入咗沙啫嘛，又話唔識我啊，又話揾人嚟拉我啊！
Ko Chun kemudian kembali ke rumahnya untuk mengenang masa-masa indah bersama Janet. Ketika Ko Chun sedang asik dengan lamunannya, dia mendapat telepon dari salah seorang temannya. Temannya berkata kalau ada hal penting yang harus segera dibicarakan dengannya. Sementara di tempat lain, Ko Yi sedang dihajar oleh Lin Yang karena gagal membunuh Ko Chun. Ko Yi lantas mengungkapkan alasannya kenapa dia tak membunuh Ko Chun. Di hadapan Mr. Chan, Ko Yi lalu membeberkan rencananya di mana dia berencana membuat Ko Chun kalah dalam pertandingan yang akan dilakukan dengan Mr. Chan. Kabar pertandingan itu telah tersebar ke seluruh dunia, hingga para penjudi telah bertaruh pada pertarungan itu, yang pastinya akan menghasilkan keuntungan berlipat jika mereka bisa mengalahkan Ko Chun. Setelah itu, barulah Ko Yi berencana untuk membunuh Ko Chun sehingga harta milik Ko Chun bisa jatuh ke tangan mereka. 陳生，我搞掂啦。都睇唔出啲乜嘢喎。我睇咗佢唔明白。停啊！ Untuk memuluskan aksinya, Ko Yi telah menandai kartu yang akan mereka gunakan dengan sebuah tanda yang hanya bisa dilihat oleh kacamata khusus. Ko Yi lalu memberikan sebuah kacamata kepada Mr. Chan untuk digunakan dalam pertandingan nanti. Singkat cerita, pertandingan Ko Chun dan Mr. Chan pun akan dilakukan di atas kapal milik Mr. Chan. Knipe yang khawatir dengan keselamatan Ko Chun menyamar sebagai pelayan kapal. Dia lalu mencoba menjelaskan kembali kalau Ko Yi telah berkhianat kepada Ko Chun. Mendengar hal itu, Ko Chun berjanji akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Ko Chun juga mengizinkan Knipe untuk ikut bersamanya dengan syarat bahwa Knipe harus tetap diam selama pertandingan. Sebelum pertandingan, sesuai rencana, Ko Chun memerintahkan Ko Yi untuk memeriksa kartunya. Permainan itu mempertaruhkan puluhan juta dolar, di mana Ko Chun dimodali oleh Mr. Seung yang memiliki dendam kepada Mr. Chan. Di babak pertama, karena telah mengetahui kalau kartu Ko Chun lebih bagus dari miliknya, Mr. Chan memutuskan untuk mundur dari permainan. Babak kedua pun berjalan semakin seru, di mana taruhannya telah mencapai angka 5 juta dolar. Tapi karena Mr. Chan bisa melihat sebagian kartu milik Ko Chun melalui kacamatanya, pertandingan kedua ini dimenangkan oleh Mr. Chan dengan kartu tupernya. Sementara Ko Chun hanya mendapatkan high card. Di pertandingan ketiga, Ko Chun mempertaruhkan surat berharga senilai 30 juta dolar yang dia simpan di bank Swiss. Saat Ko Chun menggeser kartu yang tertutup, Mr. Chan melihat kode kartu yang menunjukkan kalau kartu itu adalah kartu King. Mr. Chan pun merasa yakin akan menang karena dia memiliki 4 kartu Queen, sedangkan Ko Chun hanya memiliki 3 kartu As. Tapi alangkah kagetnya, saat kartu itu dibuka, ternyata Ko Chun memiliki 4 buah kartu As. Walaupun sama-sama kartu Four of a Kind, tapi kartu milik Ko Chun memiliki nilai yang lebih tinggi. Setelah pertandingan usai, Ko Chun mengungkapkan kalau dirinya telah mengetahui trik licik yang dilakukan oleh Mr. Chan. Dia pun melepaskan sebuah kontak lens yang ternyata juga bisa melihat tanda yang dibuat oleh Ko Yi. Ko Chun lantas merubah tanda di kartu As agar Mr. Chan terkecoh dan salah menebak kartu yang dimiliki oleh Ko Chun. Ko Chun yang telah mengetahui kalau Ko Yi telah berkhianat, lantas menghampirinya dan berterima kasih karena telah membantunya mengalahkan Mr. Chan. Sambil berbisik, Ko Chun lantas memberikan pistol kepada Ko Yi. Karena mengira Ko Yi akan membunuhnya, Mr. Chan dengan sigap langsung menembak Ko Yi sampai tewas. Ketika situasi sedang memanas, Dragon datang ke sana dan menyuruh Mr. Chan untuk menjatuhkan pistolnya. 自己人搞掂晒，唔會喎。 Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Ko Chun untuk balas dendam kepada Mr. Chen sekaligus balas dendam kepada Ko Yi yang telah membunuh Janet. Ko Chun mengetahui semua kejahatan Ko Yi dari pita kaset yang tak sepenuhnya terbakar. Setelah peristiwa itu, Mr. Chan dihukum karena telah melakukan pembunuhan kepada Ko Yi. Mr. Seung lalu berterima kasih kepada Ko Chun karena telah membantunya balas dendam kepada Mr. Chan. Sementara, Knipe merasa kecewa karena Ko Chun tak mengenalinya lagi dan meninggalkannya begitu saja.
Beberapa waktu kemudian, Knipe yang telah kembali ke kehidupannya yang biasa sebagai berandalan mendapat kejutan dari Ko Chun yang datang ke sana bersama tabib yang dulu menolongnya. Ko Chun lalu mengangkat Knipe menjadi partner sekaligus muridnya serta mengajak Knipe untuk menemaninya ke Las Vegas. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul God of Gamblers, film action komedi dari Hong Kong yang tayang di tahun 89. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah perasaan terburuk di dunia adalah mengetahui Anda telah digunakan dan dibohongi oleh seseorang yang Anda percayai. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.